Sejak Roy menganalisa foto tersebut, Roy sudah tahu bahwa foto wanita setengah telanjang itu jelas bukan foto Artika. Tapi ia ingin menunggu jawaban Artika sendiri kepada pers. Namun Artika tak kunjung memberikan jawaban taktis. Karena sebagai seorang putri Indonesia, sebagai seorang wakil dari Indonesia yang berada di luar negeri, dia harus taktis untuk menjawab. Dan dia cukup taktis untuk menjawab. Ya, dia menjawab bahwa foto ini bukan berasal dari Miss Universe. Kalau ini bukan dari Miss Universe, dia... Pemirsa, Anda pasti tahu lagu Tak Bisa Pindah ke Lain Hati milik Club Project. Tapi kali ini kita tidak akan membicarakan Club Project, tapi kita akan membicarakan Shanty. Lalu apa hubungannya Shanty dengan lagu Tak Bisa Pindah ke Lain Hati? Beda cerita dengan Feby Febiola. Rumah tangga Feby dengan Bruce dari luar kelihatannya tampak adem-adem aja. Apa di dalamnya juga adem ayem juga? Tapi sebelumnya kita sapa dulu Shanty, inilah Gospel. Anissa Nurul Shanty Kusuma Wardani Heriadi atau singkatnya Shanty, mantan VJ yang kemudian beralih profesi menjadi penyanyi ini, nampaknya sedang melewati fase hidup di mana ia kembali terkenang akan kisah cintanya dengan Dimas Jayadiningrat. Rupanya bukan hanya sebatas terkenang saja, namun kabarnya Shanty sedang CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Iya, kisah cinta Shanty dengan Dimas J yang lama layu kini sepertinya bersemi kembali. Enggak, kalau itu gue gak mau ngomongin. Shanty punya alasan tersendiri mengapa ia tidak mau gembar-gembor soal hubungan spesialnya dengan Dimas J. Berada di posisi gue sebagai seorang penyanyi gitu Mbak ya, sebagai seorang entertainer gitu. Enggak, yang paling menjadi halangan atau momok gitu ya, ibaratnya bisa dibilang momok lah, adalah untuk membina satu hubungan. Itu susah banget. Mungkin cari pacarnya bisa gitu depannya, tapi untuk membina hubungannya itu yang susah. Kenapa? Karena kita jarang ketemu. Belum lagi digosipin ina itu kan, ada yang kuat ada yang enggak. Gue tipe yang enggak kuat gitu, jadi mendingan gue digosipin ina itu yang belum tentu benar dan kuping gue nggak tahan sendiri, mendingan gue nggak usah ngomongin. Pokoknya gue tuh tidak mau gagal lagi karena sebelumnya keseringan gagal. Jadi tolong ditafsirkan sendiri artinya apa. Kenangan lama Shanty saat merajut cinta dengan Dimas nampaknya sangat membekas hingga saat ini. Dan sosok si pembuat video klip itu masih terpatri jelas di hati Shanty. Benarkah karena kenangan itu Shanty langsung mencurahkannya dalam bentuk lagu di album terbarunya? No comment all. Ya pokoknya saya cuma bilang bahwa itu diambil dari cerita pribadi saya. Terus udah gitu juga, tapi itu merupakan satu fase yang sudah lewat. Jadi udah tutup buku gitu. Karena kan pembuatan album ini kan lebih dari setahun ya. Jadi melewati beberapa fase, beberapa kejadian hidup gitu. Nah ini tuh salah satunya gitu yang paling gitu di hati. Masalah cinta, Shanty mengaku belum terlalu beruntung. Ia masih mencari cinta sejati, seperti salah satu judul lagu di album teranyarnya yang video klipnya digarap oleh Dimas J. Satu kolaborasi yang sangat manis. Kenapa? Karena emang ada yang lain, tapi yang paling satu visi sama gue cuma dia, yang paling tahu angle terbaik gue dia, dan gak usah pakai briefing kalau sama dia Mbak. Tinggal gampang doang, cuma congki aku mau video klipnya kayak gini-gini, terus sudah dilepas dia yang bikin, beres. Hati Shanty sedang berbunga-bunga, berbeda dengan Feby Febiola yang dikabarkan sedang punya masalah dengan sang suami Bruce Deltail. Menurut kabar yang berhembus, kondisi rumah tangga Feby dan Bruce sedang tidak harmonis. Mereka pun tidak semesra dulu dan jarang terlihat bersama di muka publik. Salah banget. Salah banget. Oh iya, soalnya belakangan Bruce emang sibuk gitu, dan sekarang kebetulan dia ada waktu. Jadi ya dia ada waktu, saya juga kebetulan ada acara, kenapa dia nggak temenin. Jadi cuma masalah ini aja, schedule aja, bukannya masalah apa-apa. Digosipkan hubungannya dengan Bruce sedang tidak harmonis, Feby hanya menjawab santai. Aduh nggak apa-apa lah, namanya juga gosip. Makin banyak digosipin kan makin ngetop. Ya enggak lah, namanya juga gosip is gosip gitu, maksudnya ya disikapin dengan senyum aja lah. Rumah tangga dan cinta ibarat dua sisi mata uang. Tidak ada kan rumah tangga yang tetap kokoh tanpa fondasi cinta? Pemirsa, pakar multimedia Roy fakta baru tentang foto mirip Artika Sari Devi yang beredar di internet. Ternyata orang yang mengirimkan dan mengedarkan
adalah orang Thailand. Lantas, apakah foto tersebut memang foto asli milik Artika? Roy Suryo akan memberikan kejutan untuk Anda tentang dua gadis yang nyaris telanjang itu. Anda akan segera menemukan jawabannya di Gosport. Kepulangan Artika Sari Devi dari Thailand setelah mengikuti ajang Miss Universe 2005 malah disambut dengan isu foto setengah telanjang yang beredar di internet. Sosok setengah telanjang tersebut diduga sosok Artika saat masa karantina. Kebenaran foto itu sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar. Beredarnya foto itu pun membuat Artika terpojok. Melihat hal itu, pakar multimedia Roy Suryo akhirnya angkat bicara. Saya harus mengungkap atau saya ingin membantu Artika ya, untuk mengungkap sebenarnya itu foto dari mana. Ada foto Artika yang beredar di internet dan itu foto itu adalah memang benar-benar foto dari Artika, yaitu ketika fotonya adalah ketika dia berada dengan menggunakan pakaian renang ya. Pakaian renang dan sesi ini memang ada. Sesi ini sudah saya komparasikan dengan video dari Miss Universe yang ada adegan di mana pengambilan gambar ini itu di pinggir pantai. Ini foto Artika yang beredar dalam sebuah yang namanya AFP Getty Image. Ini AFP Getty Image. Nah, jahatnya kemudian foto-foto ini kemudian disebarkan bersama-sama dengan ini juga foto yang beredar di AFP Getty Image. Tapi kemudian disebarkan dengan sebuah foto yang lain yang saya kira teman-teman sudah sama-sama melihat, yaitu foto ini. Sejak Roy menganalisa foto tersebut, Roy sudah tahu bahwa foto wanita setengah telanjang itu jelas bukan foto Artika. Tapi ia ingin menunggu jawaban Artika sendiri kepada pers. Namun Artika tak kunjung memberikan jawaban taktis. Karena sebagai seorang putri Indonesia, sebagai seorang wakil dari Indonesia yang berada di luar negeri, dia harus taktis untuk menjawab. Dan dia cukup taktis untuk menjawab. Ya, dia menjawab bahwa foto ini bukan berasal dari Miss Universe. Kalau ini bukan dari Miss Universe, dia seharusnya tahu bahwa foto ini berasal dari event apa. Karena eventnya juga diselenggarakan di negara Thailand. Jadi foto ini juga sebuah event yang diselenggarakan di negara Thailand 1 bulan sebelum pelaksanaan Miss Universe. Event yang namanya Miss Tiffany Universe. Miss Tiffany Universe itu adalah Miss Bencong. Menurut Roy, foto setengah telanjang mirip Artika itu terdapat di situs Miss Tiffany hasil jepretan orang Thailand. Namun bukan orang itu yang harus dituntut, tetapi oknum yang menggabungkan foto Artika dengan foto setengah telanjang itu. Ada orang yang namanya si Ponsai Wongchakul itu orang Thailand yang memang dia menuliskan jati dirinya, dia memberikan atau memposting gambar-gambar dari Miss Tiffany di situs AFP Getty Image. Tapi ada orang jahat yang kemudian ngambil dari situ yang ini belum ketahuan siapa, yang kemudian menggabungkan dengan gambar Artika yang sebenarnya dikirimkan ke teman-teman. Kalau Artika keberatan, dia sebenarnya bisa melaporkan ya kejadian pencemaran foto dia gitu ya, atau pencemaran nama baik dia dengan disebut bukan foto dia itu kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah cybercrime di Polda Metro atau di Mabes Polri, sehingga kita bisa melangkah lebih lanjut lagi, mencari siapa yang memposting itu, mengambil gambar itu dan kemudian menjadikan itu sebagai foto-foto yang dianggap sebagai Artika. Banyak orang mencelakakan orang lain hanya berawal dari keisengan. Jadi pemirsa, kalau Anda suka iseng, berhati-hatilah karena mungkin saja keisengan Anda bisa membahayakan orang lain. Bukan hal aneh lagi jika saat ini banyak orang mengandalkan tidak pada satu pekerjaan saja untuk mendapatkan penghasilan. Begitu juga di kalangan artis, tengok saja Titi Kamal yang baru-baru ini membuka sebuah restoran masakan Sunda di bilangan Jakarta Pusat. Kebutuhan pokok kan makan ya, sementara kalau butik kan itu kebutuhan itu sandang. Kalau aku buka butik, aku takutnya aku harus update terus tiap bulannya baju-baju yang baru. Ya mudah-mudahan sesuai seizin Allah, modalnya mudah-mudahan setahun bisa balik. Hobi Titi memang bukan memasak, tapi pasti ada dong masakan hasil racikan sendiri yang sering dibuat Titi. Sebetulnya sih aku nggak bisa masak. Air rebus, Indomie, telur goreng,
enggak deh, payah, malu nyebutnya. Tidak bisa masak tapi berani membuka bisnis makanan. Itulah sosok Titi Kamal. Bisa jadi restoran yang dibuka ini sebenarnya dijadikan pemicu untuk Titi agar lebih bersemangat mempelajari dunia kuliner. Apakah Titi punya target untuk menjadi seorang koki yang handal? Aku payah banget, aku nggak bisa masak. Tapi aku akan berusaha untuk bisa masak. Mudah-mudahan tahun depan aku bisa lah. Titi nampaknya tidak main-main dalam menjalankan usaha barunya ini.